Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Winda Yuninda Hamid. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai Persatuan dan Kesatuan Bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langsung saja kita ke video pembahasannya. Nah, teman-teman sekalian mungkin sudah mengetahui bahwa bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang beragam, sebagai negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Bangsa Indonesia ini memiliki suku, agama, ras, golongan, etnik, dan juga budaya yang sangat beraneka ragam. Teman-teman sekalian perlu ketahui bahwa keberagaman bangsa Indonesia ini bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, itu merupakan suatu potensi dan juga kekayaan bangsa yang dapat digali. Namun, di sisi lain itu juga dapat menyebabkan masalah bagi bangsa Indonesia, seperti misalnya munculnya konflik dan perpecahan. Mungkin teman-teman sekalian akan bertanya mengenai apa itu persatuan dan apa itu kesatuan. Nah, yang akan saya jelaskan pertama-tama di sini yaitu mengenai persatuan. Persatuan ini dapat diartikan sebagai suatu gabungan, kumpulan, atau ikatan dari sesuatu yang awalnya terpisah-pisah kemudian menjadi satu kesatuan. Sedangkan kesatuan ini yaitu adalah hasil dari persatuan, yaitu sesuatu yang bersatu menjadi bulat dan utuh, bahkan tidak dapat dipisah-pisahkan lagi. Selain itu, teman-teman juga terdapat faktor-faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, di mana terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua Sumpah Pemuda, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah semangat kebersamaan. Faktor pendorong yang pertama adalah Pancasila. Bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, pemersatu bangsa, keperdian bangsa, dan perjanjian luhur bangsa. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang kedua adalah Sumpah Pemuda. Para pemuda Indonesia telah mengikrarkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Ikrar tersebut menyatakan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah masa penjajahan. Sumpah Pemuda mengawali kesadaran bangsa Indonesia di tengah-tengah ragamnya perbedaan. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini sangat penting bagi negara Indonesia yang memiliki beragam suku, bangsa, budaya, bahasa maupun agama. Bhinneka Tunggal Ika ini berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, yang bermakna meskipun beraneka ragam, pada hakikatnya bangsa Indonesia ini tetap merupakan satu kesatuan. Dan yang terakhir adalah yang keempat, yaitu adalah semangat kebersamaan. Semangat kebersamaan ini seperti bergotong royong, solidaritas terhadap sesama anggota masyarakat, serta toleransi keagamaan. Selain terdapat faktor-faktor pendorong, juga terdapat faktor-faktor penghambat persatuan kesatuan bangsa Indonesia, di mana terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah keberagaman masyarakat Indonesia, yang kedua karena Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan ribuan pulau, dan yang ketiga karena ketidakpuasan terhadap ketimpangan ekonomi dan tidak meratanya pembangunan ekonomi. Penyebab pertama karena keberagaman masyarakat Indonesia. Indonesia ini terdiri dari beragam suku, adat istiadat, bahasa maupun agama. Keberagaman tersebut dapat menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Misalnya, kita tidak bertoleransi kepada kelompok lain. Teman-teman sekalian, penyebab keduanya itu adalah karena Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan ribuan pulau. Pengaruh wilayah luas dengan ribuan pulau ini dikhawatirkan beberapa daerah memilih memisahkan diri dari NKRI, misalkan daerah yang jauh dari pusat, daerah perbatasan dengan negara lain, dan daerah dengan sumber daya alam yang besar. Yang ketiga adalah ketidakpuasan terhadap ketimpangan ekonomi dan tidak meratanya pembangunan ekonomi. Hal ini terjadi karena pendapatan sumber daya alam yang sedikit dan kembali ke daerah pemilik sumber daya alam. Ketidakpuasan ini dapat menimbulkan pertentangan antara pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. Di sisi lain, tidak meratanya pembangunan ekonomi dapat menimbulkan kecemburuan sehingga menghambat persatuan dan kesatuan. Selain itu, teman-teman juga terdapat perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, di mana contohnya sebagai berikut. Contohnya ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu adalah mengembangkan nasionalisme. Yang kedua, bertoleransi dalam kehidupan beragama. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran sosial. Yang keempat, menghargai semua budaya yang terdapat dalam masyarakat. Dan yang kelima, menyelesaikan konflik dengan akomodatif melalui mediasi, kompromi, dan adjudikasi.
Itulah pembahasan saya mengenai Persatuan dan Kesatuan Bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih.